wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di acara IHT ya. Untuk sebelum Bu Rina, hari ini pematerinya itu adalah Ibu Rina. Tapi sebelum Ibu Rina menjelaskan materinya, kita lakukan dulu ice breaking ya Ibu Leni ya. Siap Ibu Leni? Siap, Bu. Oke. Yuk, ada tebak-tebakan Bapak Ibu. Silakan Bu Leni. Ikan apa yang kepalanya besar? Ayo. Apa ulang? Ikan apa yang kepalanya besar? Ayo. Ikan tongkol. Salah, Bu Susi? Ikan paus. Salah, yang kepalanya besar. Yuk, ikan apa? Ikan hiu. 1, Ikan 2, lumba-lumba. 3, salah semua. Jawabannya ikan teri pakai helm. Bisa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Oh, baru tahu saya, Bu, kalau ikan teri bisa pakai helm. Iya. Nggak kelihatan lagi Bu itu ikannya. Oke ya. Terima kasih Bu Leni atas ice breaking-nya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bu ya. Sebelum memulai BIMTEK ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah kepada Ibu Rina silakan menyajikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Widarwati dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bu, sudah Bu, enggak kelihatan. Ya. Iya, di sini saya akan menjelaskan. Ya, sebelum kita masuk ke profil pelajar Pancasila, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pendidikan yang memerdekakan. Di sini ada pendidikan di zaman kolonial. Bupati hanya menyekolahkan orang yang akan menjadi pegawai badan usaha, menyekolahkan orang hanya untuk orang yang akan membantu usahanya. Materi yang diajarkan hanya membaca, menulis, dan berhitung. Berarti hanya orang-orang tertentu yang dapat disekolah pada zaman kolonial. Untuk rakyat biasa itu tidak diperbolehkan sekolah. Kenapa? Karena di sini memang sudah dikuasai tadi oleh bangsa kolonial ya, Bapak Ibu. Terus di sini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yang sering kita sebut juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat 3 filosofinya atau 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kodrat keadaan, yang kedua prinsip perubahan, dan yang ketiga budi pekerti. Itu yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ke yang pertama dulu tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan di sini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Ini adalah perubahannya menurut kodrat keadaan tadi. Terus yang kedua ada prinsip perubahan. Pada prinsip perubahan di sini terdapat asas trikon. Asas trikon di sini yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Penjelasannya, kontinuitas itu adalah dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan, tidak lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakatnya. Maksudnya di sini adalah walaupun budayanya itu sudah maju, tetapi masih mengutamakan kebudayaan daerahnya sendiri. Terus selanjutnya ada konvergensi. Di sini konvergensi pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan kita. Contohnya,
pendidikan konvergensi di sini itu adalah saling menghormati, saling menghargai, itu masih ditekankan dalam kehidupan, walaupun kita sudah menuju ke perubahan, Bapak Ibu. Terus selanjutnya, yang ketiga dari asas trikon itu adalah konsentris. Konsentris di sini, keragaman pendidikan itu harus memerdekakan masing-masing, berputar pada sumbu dan beredar sesuai orbitnya. Maksudnya di sini adalah harus tepat guna, Bu. Tepat itu kalau dalam ilmu fisika itu seperti revolusi bumi. Jadi, atau revolusi planet lainnya. Jadi pada perputaran itu mereka sudah memiliki orbitnya masing-masing yang sudah ditentukan. Walaupun dia ada perubahan, tapi tetap pada alurnya sendiri. Terus di sini saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima akhlak kepada bernegara. Ini adalah penjelasan dari profil pelajar Pancasila yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Di sini, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan bangsa. Di sini adalah profil yang kedua. Elemen kunci berkebinekaan global itu yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua kemampuan komunikasi interkultur dengan sesama, dan yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Terus saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu gotong royong. Di sini pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong di sini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Bapak Ibu, di sini saya jelaskan tentang gotong royong. Sekarang saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri di sini adalah yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah pelajar yang bernalar kritis
mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis di sini adalah 1, Rina tuliskan ada 3, Bu, di sini Bapak Ibu. 1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, penganalisis dan mengevaluasi penalaran. Terus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, maaf terbalik ya 1 dan 2-nya. Terus merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Selanjutnya mengambil keputusan. Jadi setiap anak atau peserta didik itu diwajibkan untuk bernalar atau berpikir kritis, Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi yang ada. Terakhir, untuk profil pelajar Pancasila kreatif di sini adalah pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif di sini yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Maksud di sini, misalkan kita terapkan dalam pembelajaran fisika, itu peserta didik itu membuat karya. Contohnya, dia itu membuat atau mempraktekkan sumber energi listrik dari buah apel atau apa. Jadi dia memang benar-benar menciptakan sendiri yang sebenarnya apel itu dimakan. Terus untuk pokoknya mengandung vitamin. Jadi dia posisinya bisa digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, Bapak Ibu. Terima kasih materi yang saya sampaikan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dari penjelasan Ibu Rina, apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah udah jelas, Bu. Makasih. Oke, sudah jelas ya. Oke, baiklah. Kalau sudah jelas, terima kasih kepada Bu Rina telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Sebelum kita memulai menutup BIMTEK hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Ibu Rina.